Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan artikel kami dengan judul Penegakan Hukum Terhadap Polusi Air dan Polusi Udara yang ditimbulkan oleh pabrik gula Madukismo. Anggota kelompok 3, Satrio Bagus Wicaksono, Dimas Setiawan, Muhammad Sultan, dan saya sendiri Muhammad Fadil Ali. Penegakan hukum atas polusi air dan udara yang ditimbulkan oleh PG Madukismo, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan pengelolaan lingkungan hidup, limbah adalah sisa-sisa usaha dan atau kegiatan, sedangkan limbah dapat diartikan sebagai pembuangan sisa kegiatan pada waktu dan tempat tertentu, tidak mempunyai nilai ekonomis dan masyarakat, serta lingkungan tidak menginginkan keberadaannya. Limbah PG Madukismo tidak hanya mencemari lingkungan, namun mata air dan sumber air warga juga menjadi buram, berwarna kuning, tua, dan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pencemaran tidak berhenti sampai di situ. Sampah yang sengaja dibuang ke sungai membuat sungai menjadi keruh dan menyebabkan ikan-ikan mati. Dampak lain yang ditimbulkan oleh sampah dari pabrik gula Madukismo adalah terkait dengan kesehatan masyarakat, terlihat dari limbah padat yang dihasilkan berupa abu dan debu ketel dari pembuatan gula. Pencemaran lingkungan PDK Madukismo dari perspektif pidana. Menurut pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup UU PPLH tahun 2009, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia, sehingga membuatnya melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, setiap orang yang mencemari dan atau merusak lingkungan hidup mempunyai kewajiban untuk menanggulangi pencemaran dan atau kerusakan serta pemulihan lingkungan hidup. Penanggulangan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan cara 1. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 2. Mengisolasi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. 3. Menghentikan sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Dan atau 4. Dengan metode perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan lainnya. Oleh karena itu, PG Madukismo sebagai pihak yang menyebabkan pencemaran lingkungan hidup harus melakukan pengendalian pencemaran dengan baik, salah satunya dengan memberikan informasi peringatan pencemaran kepada masyarakat. Adanya pesan peringatan dapat mencegah masyarakat meminum air sungai yang tercemar. Selain itu, perusahaan juga berkewajiban untuk memperbaiki pencemaran di sungai. Jika perusahaan tersebut sengaja membuang limbah ke sungai, maka jika limbah dibuang ke sungai dengan sengaja, maka perusahaan tersebut diancam pidana berdasarkan pasal 60 JU atau pasal 104 UU PPLH sebagai berikut. Pasal 60 UU PPLH, setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin. Pasal 104 UU PPLH, setiap orang yang melakukan dumping limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak 3 miliar rupiah. Selain pidana sebab pembuangan limbah, ada beberapa pidana lain yang dapat dikenakan kepada perusahaan tersebut. Apabila perusahaan dengan sengaja melakukan tindakan seperti pembuangan limbah yang menyebabkan baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau baku mutu kerusakan lingkungan melebihi baku mutu yang mengakibatkan kematian dan pencemaran lingkungan. Paling sedikit akan menghadapi 5 tahun
dan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit 5 miliar rupiah dan paling banyak sebesar 15 miliar rupiah. Apabila kelalaian perusahaan menyebabkan pencemaran lingkungan melebihi baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau baku mutu kerusakan lingkungan sehingga mengakibatkan kematian, yang bersangkutan dipidana penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 9 tahun penjara jangka pendek dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah dan paling banyak 9 miliar rupiah. Pencemaran lingkungan PG Madukismo dalam sudut pandang perdata. Penegakan hukum lingkungan juga dapat dilakukan melalui hukum perdata. Sengketa lingkungan perdata dapat dilakukan melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak. Jika upaya di luar pengadilan yang dipilih tidak berhasil, satu pihak atau yang lain dapat mengikuti jalur pengadilan. Dalam paragraf kedua, pasal 35 mengatur bahwa selain didakwa melakukan perbuatan tertentu, hakim juga dapat menetapkan besarnya kewajiban pembayaran. Pasal 34 mengatur tentang pelanggaran terhadap ketentuan umum pasal 1356 KUH Perdata. Secara khusus, tuntutan hukum yang diajukan melalui pengadilan memberikan kompensasi dan tindakan tertentu dalam pasal 34. Pasal 35 mengatur tentang tanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang mempergunakan bahan berbahaya dan beracun. Dengan demikian, tetap harus dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran dan perusakan lingkungan. Di dalam hukum perdata, apabila PG Madukismo terbukti melakukan tindak pencemaran lingkungan, maka PG Madukismo harus membayar ganti rugi menurut pasal 87 ayat 1 UU PPLH 2009. Ada 2 jenis ganti rugi, yaitu yang pertama, ganti rugi kepada orang yang menderita kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Dan ganti rugi yang kedua, ganti rugi kepada lingkungan hidup itu sendiri. Selain kewajiban membayar ganti rugi tersebut, pencemaran dan atau perusak lingkungan dapat dikenakan tindakan hukum tertentu. Misalnya perintah untuk 1. Memasang atau memperbaiki unit pengelolaan limbah sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan. Yang kedua, memulihkan fungsi lingkungan hidup. Yang ketiga, menghilangkan atau memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. 50. Dalam kaitan dengan pembenahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu tersebut dalam pasal 87 ayat 3 dan UU PPLH 2009 ditentukan bahwa pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan. Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sanksi perdata diatur dalam pasal 34 dan pasal 35 UU PPLH. C. Pencemaran lingkungan PG Madukismo dalam sudut pandang administratif. Prosedur dan proses perizinan meliputi saksi atas berbagai risiko yang mungkin timbul, mulai dari sanksi preventif dan resepsif, hingga sanksi administratif yang paling berat berupa penutupan kegiatan usaha dan pencabutan izin usaha. Selain itu, perlu diberikan bimbingan berupa petunjuk, pedoman, dan pengawasan mengenai sanksi paksaan dari pemerintah terhadap tindakan penyelamatan penangguhan dan atau pemulihan dapat diganti dengan pembayaran sejumlah uang tertentu dengan dasar UU PLH pasal 25, 26, dan pasal 27 UU PLH. Dalam hal ini, PG Madukismo dapat dikenakan sanksi administratif jika terbukti melakukan pencemaran lingkungan di sekitar PG Madukismo serta PG Madukismo terancam pencabutan izin usaha.
Kendala penegakan hukum atas polusi air atau udara yang ditimbulkan oleh PG Madukismo. Pencemaran air di Sungai Beduk ini sudah terjadi sejak awal tahun 2000-an, di mana setiap kali PG Madukismo giling tebu sekitar bulan Mei sampai Juni, selalu terjadi pencemaran air. Beberapa fakta di lapangan yang dapat penulis uraikan terkait dengan PG Madukismo. PG Madukismo membuang limbah hasil sisa produksi ke Sungai Bedok. PG Madukismo belum memperoleh izin pembuangan limbah ke sungai dikarenakan dalam pembuangan limbahnya, pabrik M tidak memenuhi baku mutu pembuangan limbah yang sudah ditetapkan. Akibat dari pembuangan limbah menyebabkan terjadi pencemaran air di Sungai Bedok. Awal permasalahan kasus ini yaitu masalah pencemaran, kemudian meluas ke berbagai aspek yang mengakibatkan permasalahan hukum. Kasus ini bermula dari media cetak yaitu berita online okejohn.com pada tanggal 7 Juni 2016 yang memberitakan pencemaran yang diduga oleh PG Madukismo di mana limbah yang dibuang ke Sungai Bedok mengandung B3, bahan berbahaya dan beracun, yang menyebabkan kematian ribuan ikan, pencemaran air sungai yang berubah warna menjadi kemerahan yang muncul bau tidak sedap, dan muncul sarang nyamuk. Penyebabnya yaitu dari saluran pembuangan limbah Madukismo. Hal ini diketahui dari penyidikan yang dilakukan BLH Provinsi DIY, yang dimana atas uji kualitas air Sungai Bedok oleh lab BBTKL dan PPM. Hasil dari lab tersebut diketahui kadar COD dan BOD melampaui kadar yang telah ditentukan, sehingga air limbah yang dibuang mengakibatkan pencemaran air di Sungai Bedok. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan atas kasus pencemaran yang terjadi antara PG Madukismo dengan warga desa Gowosari diselesaikan melalui jalur musyawarah atau di luar pengadilan dengan menggunakan cara negosiasi. Karena menurut penulis, dalam proses penyelesaian sengketa ini terjadi perundingan atau musyawarah untuk menyelesaikan masalah tersebut untuk mencapai kesepakatan antara para pihak. Penyelesaian sengketa dilakukan warga desa Gowosari sebagai pihak yang terkena dampak pencemaran dikatakan sebagai proses negosiasi tersebut menuntut pihak PG Madukismo berupa ganti rugi dan perbaikan instalasi pembuangan limbah dengan menghilangkan dampak negatif dari proses penggilingan tebu yang berakibatkan warga terkena dampaknya berupa pencemaran limbah air cair. Warga desa Gowosari menuntut setidaknya dampak tersebut dapat diminimalisir oleh pihak PG Madukismo. Proses negosiasi yang dilakukan warga desa Gowosari menurut penulis dianggap gagal karena tuntutan warga tidak dilaksanakan dan sampai sekarang belum ada kepastian terkait tuntutan yang warga ajukan kepada pihak pelaku pencemaran lingkungan yaitu pihak PG Madukismo. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui jalur negosiasi ini sangat penting dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada serta mencari solusi terbaik dalam kasus pencemaran limbah dan menjamin keberlangsungan hubungan baik antara para pihak yang bersengketa terhadap permasalahan kasus pencemaran air, khususnya pencemaran air sungai yang diakibatkan industri melalui Badan Lingkungan Hidup, melakukan berbagai usaha untuk mengendalikan pencemaran air sungai ini. Penerbitan sanksi administrasi dari hasil pengawasan kita rekomendasikan untuk BLH Bantul melalui Bupati Bantul untuk menerbitkan sanksi administrasi bagi setiap kegiatan industri yang melakukan kegiatan atau usahanya menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Upaya penegakan sanksi administrasi oleh pemerintah secara konsisten sesuai dengan kewenangan yang ada akan berdampak bagi penegakan hukum dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan hal ini, penegakan sanksi administrasi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan atau premium remedium. Jika sanksi administrasi dinilai tidak efektif, barulah dipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas ultimum remedium. Kegiatan penegakan hukum pidana terhadap suatu tindak pidana lingkungan hidup baru dapat dimulai apabila satu aparat yang berwenang telah menjatuhkan sanksi administrasi dan telah menindak pelanggar dan menjatuhkan satu sanksi administrasi tersebut, namun ternyata tidak dapat menghentikan pelanggaran yang terjadi, atau yang kedua adalah antara perusahaan yang melakukan pelanggaran dengan pihak masyarakat yang menjadi korban akibat terjadi pelanggaran, sudah diupayakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif di luar pengadilan dalam bentuk mediasi dan negosiasi, namun upaya yang dilakukan menemui jalan buntu dan atau litigasi melalui perdata, namun upaya tersebut juga tidak efektif, baru dapat digunakan instrumen penegakan hukum pidana lingkungan hidup. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.